Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekarang tepatnya kita berada di depan Simpang Tanjung Sari, salah satu dusun dari Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Indonesia. Sebelah kiri simpang ini kantor Koramil Sungai Bengkal. Dan yang sebelah kanan ini kantor Lurah Kelurahan Sungai Bengkal. Sedangkan yang ini jalan menuju Tembesi, Muara Bulian, dan Kota Jambi. Jika kita dari arah Muara Tebo, maka simpangnya berada di sebelah kanan. Ayo kita telusuri ke dalam dusun Tanjung Sari, sambil menghirup udara alam kampung ini. Panjang jalan ini sekitar 2 km, dan terdapat 6 simpang besar 4 simpang kecil atau lorong. Ini simpang kedua dari lorong Mapalikdi. Sebelum kita sampai ke turap sebelah payo yang disebut masyarakat Payo Pengentingan tersebut, lebih dulu kita sudah disambut oleh keindahan tepi Sungai Batanghari, yang membelah dua kampung, yakni Sungai Bengkal Barat dan Sungai Bengkal Pasar. Yang tampak ujung adalah Kampung Rajuk, bagian dari Sungai Bengkal Barat. Kita sekarang berada di sawah atau Payo Pengenting, yang bersebelahan dengan Sungai Batanghari. Jarak antara Sungai Batanghari dan Payo ini hanya sekitar 20-an meter, dibelah oleh Jalan Tanjung Sari yang sudah diaspal. Tepi Sungai Batanghari ini sudah dipasang turap, yang insya Allah sudah kuat menahan benturan dari sungai yang tenang tapi menghanyutkan ini. Turap ini dibuat pada bulan September tahun 2019. Ini cuplikannya. Kami mohon dimaafkan, karena video cuplikan ini agak geleng-geleng. Maklum diambil dari video amatir. Sewaktu pembangunan turap ini, jalan arah Tanjung Sari Sungai Bengkal dibuat sistem buka tutup. Sambil menunggu antrian lewat, pengendara bisa melihat proses pemasangan tanam besi tiang, sebagai penahan turap. Besi tiang tersebut ditanam dengan menggunakan alat berat dan digerakkan dengan mesin genset ini, yang berkapasitas besar. Walaupun menggunakan alat berat, belum lepas juga dari pekerjaan yang harus dikerjakan secara manual. Coba kita lihat ke bawah, ada orang yang menunggu untuk mengarahkan besi yang ditanam. Suasana turap Pengentingan pagi hari ini tanggal 7 Oktober tahun 2020. Payo Pengenting yang berada dekat dengan turap ini, baru selesai panen raya. Warga memanen padinya sudah menggunakan alat canggih yaitu robot yang tidak memerlukan pisau silet, tuai, dan keruntung lagi. Sekarang dengan menggunakan robot tersebut, sudah bisa panen 70-100 karung padi bersih per hari. Adapun luas payo ini sekitar 60 hektar. Jika sudah datang musim tanam, warga dengan semangat bekerja sama membuat pagar pada lokasi masing-masing, dan membuat bibit padi yang diarahkan oleh Bu Sutahir yang selalu dituakan di Dusun Lamo Sungai Bengkal. Adapun robot tersebut dikendalikan oleh Yat Ching, suami Ana. Satu lagi keunggulan payo ini sudah mempunyai tanggul air yang bersumber dari Sungai Ketalo, guna untuk persiapan musim kering. Ini adalah pemandangan yang dilihat dari arah payo. Dan yang ini jalan yang menuju Dusun Lamo Sungai Bengkal. Inilah jalan masuk ke Payo Pengentingan tadi. Simpang ini masuk hitungan simpang yang ketiga.
Jalan ini juga bisa sampai ke lapangan SMP 5 Sungai Bengkal, dan Jalan Lintas Padang. Saudara-saudara penonton yang budiman, sekarang kita berada di Sekolah Dasar Dusun Tanjung Sari. Kepala sekolahnya saat ini adalah Pak Rizla Akmal, yang akrab dipanggil Pak Cak Cuy. Sekolahan ini tertata dengan rapi. Lingkungannya ditanami tanaman hias dan pokok kayu yang mewarnai nuansa lokasi sekolah ini. Di sekitar sekolah dasar ini sudah dipenuhi pemukiman warga yang tidak jauh dari Sungai Batanghari. Hanya berjarak sekitar 20-an meter dari gerbang SD. Mayoritas anak-anak warga bersekolah di sini. Sekarang kita sedang disambut perempatan, yaitu simpang keempat dan kelima dusun ini. Ini simpang kecil atau lorong ke pemakaman Muslim. Kemudian di sebelah sini berdiri Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum, yang dimulai proses belajar mengajarnya dari sekitar tahun 1980 Masehi. Yang cikal bakal madrasah dibuat masa Pak Mangku Paiman. Salah satu keturunannya adalah Kang Hadi menantunya Pak Abu Nyani. Sedangkan kepala madrasah sekarang adalah Pak Wartono bin Pak Abu Nyani. Dusun Tanjung Sari ini sudah memiliki TIK sendiri yang bernama TIK Surya, dan terletak di belakang madrasah. Ke pelabuhan Teluk Putih bisa juga lewat jalan ini. Pertigaan ini tembusan dari simpang 6 dan 7, yang sama-sama bisa untuk menghantar kita sampai ke pelabuhan utama Dusun Tanjung Sari. Warga menyebutnya Pelabuhan Teluk Putih. Pemandangan di sini tak kalah indahnya dari yang kita amati tadi. Teluk Putih tersebut berada di seberang kampung ini. Jika kita ingin menyeberang, ada pompong besar yang siap mengantar kita sampai tujuan. Di sana kita bisa mancing bebas dan berzikir. Udaranya segar dan sepoi-sepoi, panorama alam yang indah. Kita dapat melihat airnya hanyut dengan tenang, hati pun menjadi senang. Namun deras ke tepi, mungkin artinya, jangan selalu duduk menyendiri. Di sana, yang nampak petunjuk itu, ada penyeberangan dari simpang yang ke-10, di sekitar itu ada sungai kecil yang diberi nama Sungai Rengas. Zaman kakek nenek kita dulu sering menjadikan sungai itu sebagai akses untuk menuju ke tempat mereka bekerja. Di pelabuhan ini masih banyak pokok kayu yang berukuran besar. Di bawah pepohonan besar inilah warga sering menunggu antrian penyeberangan. Sekarang belum musim buah. Biasanya di sini banyak durian, mangga, duku, dan buah-buahan lainnya. Pemasaran buah-buahan di sini, ada agen yang langsung datang, dan ada juga warga yang pasarkan sendiri ke kota, bahkan ada yang keluar provinsi. Seperti ke Padang, Riau, dan Jakarta. Pompong pertama yang antar jemput warga pergi ke kebun dan panen karet di Tanjung Sari ini, yaitu Pajang Cik Jojok Ketalo, kemudian Mas Juki atau akrab dipanggil Palengkong, pada tahun 2007 Masehi. Sedangkan pengerasan jalan pelabuhan ini pada tahun 2009 Masehi. Alhamdulillah sampai tahun 2020 ini jalan ini masih bagus, karena ada yang suka rela merawatnya.
Sekarang kita beralih siapa saja yang pernah jadi imam, dan orang-orang yang berjasa lainnya di dusun ini. Di sebelah simpang yang ketujuh ini berdiri dengan gagahnya Masjid Kebanggaan Dusun Tanjung Sari. Cikal bakal Masjid Tanjung Sari ini sekitar tahun 1954 Masehi. Orang yang pertama kali diangkat menjadi imam di kampung ini adalah Imam Basyaruddin, turunannya Mbah Mutmainah atau Mbah Muk. Istrinya Mbah Jamal. 2. Imam Bidin, salah satu turunan cucunya Pak Zulkifli suami Sopingah. Sedangkan anak-anaknya seperti Paktih Bawi dan lainnya berdomisili di Sungai Baung Muara Bulian. 3. Imam Ahmad Asyuri, turunannya adalah Lewandi dan Lejakoni. 4. Mbah Harjo Wijoyo turunannya Pak Dasir, dan Pak Lani. 5. Wak Zulkifli turunannya Saipul Wahid, Suparjo, Sudarsono, dan Ardi Pranoto. 6. Pak Maslan bin Tohari turunannya Arif dan Inus. 7. Imam yang sekarang Pak Abdul Khair. Lapangan hijau bola kaki warga Tanjung Sari terletak di ujung jalan beton simpang yang ke-9 ini. Penggemar olahraga, anak-anak muda di kampung ini sering berkumpul di sini. Persatuan Pemudanya sudah dibentuk dari zaman Mbah Marso alias Mbah Dut sebagai ketua pemuda pertama di dusun ini, turunannya Lenuryani. Ketua pemuda berikutnya adalah Mbah Sadri, yang sudah berjuang selama 3 periode, turunannya Lebida Peno dan lain-lain. Generasi kepemimpinan pemuda berikutnya adalah Saudara Suparjo bin Zulkifli. Dan ketua pemuda saat ini dipimpin oleh Saudara Aris Munandar bin Firdaus. Hai, Ibu, ini simpang yang keberapa? Oh iya Bang, ini simpang yang ke-10. Jalan ini banyak digunakan warga terutama yang berkebun di seberang. Jalan ini belum pengerasan, mudah-mudahan dalam jangka tidak lama sudah jalan ini sudah aspal, amin. Di dusun Tanjung Sari ini ada satu masjid dan satu surau yang bernama Jihadul Ikhlas. Kita sekarang berada di ujung jalan Tanjung Sari. Aspal jalan ini baru sampai di sini. Di sekitar jalan ini dipenuhi tanaman sawit dan karet, yang mayoritasnya milik warga setempat. Jalan ini jika ditembuskan lurus, akan ketemu desa Ketalo, dan kalau belok ke kiri akan ketemu jalan Pengentingan tadi. Sedangkan ke arah kanan Sungai Batanghari, hanya saja di sini jaraknya agak jauh. Tidak apa-apa, wahai Ibu, yang penting dekat di hati, haha. Ayo Bang, kita putar balik. Nah, anak-anak madrasah tadi sudah pulang. Coba kita lihat alangkah senangnya mereka. Kita pun akan kembali ke rumah masing-masing. Mohon maaf semua, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.